Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rofika Elmafiro, Agustin Wahini Fetian, Natalis Fernanda, dan Rita Febrina Skolastika akan membahas tentang dampak keragaman siswa dan budaya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya adalah perbedaan yang merujuk pada norma, tradisi, perilaku, dan bahasa. Latar belakang budaya dipengaruhi oleh individu, ras, kebangsaan, etnis, kemampuan, agama, wilayah, gender, dan kelas sosial. Contoh, di dalam kelas 1 terdapat murid dari berbagai budaya yang berbeda seperti siswa yang berbudaya dari daerah Jawa, Kalimantan, dan Papua. Maka seluruh siswa di dalam kelas tersebut dapat lebih mengenal budaya dan kebiasaan temannya dan dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Adapun dampak dari perbedaan budaya terhadap pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan budaya yang baik dan cocok yang ada di sekitar. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendidikan karakter pada siswa. Dan yang keempat, adanya budaya tata tertib dan kebiasaan di sekolah. Yang selanjutnya adalah bahasa dan pencapaian hasil belajar. Bahasa dan kemampuan berpikir anak atau kognitif memiliki hubungan yang berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bahasa menjadi media transformasi atau penyampaian bagi suatu objek atas pengetahuan yang ada di sekitar dan menjadi alat komunikasi dalam penyampaian pesan agar mampu diterima, baik dalam bentuk ide maupun isyarat. Yang selanjutnya adalah penanganan perbedaan bahasa dalam pengajaran. Dalam menangani perbedaan bahasa dalam pembelajaran di Indonesia, ada beberapa cara yang seperti yang pertama adanya sekolah internasional, di mana di sini menggunakan bahasa internasional dalam pengajarannya, yaitu bahasa Inggris. Yang kedua adalah penggunaan satu bahasa atau bahasa Indonesia, di mana ini digunakan di hampir seluruh sekolah di Indonesia, di mana dalam pembelajarannya mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok. Yang selanjutnya adalah pendidikan dwibahasa. Pendidikan dwibahasa ini berarti menggunakan dua bahasa atau lebih dalam pembelajarannya. Seperti contoh, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, atau jika di daerah biasanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia agar penyampaiannya bisa lebih jelas dan siswa dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Yang selanjutnya adalah pengaruh perbedaan bahasa terhadap pencapaian akademik siswa. Masyarakat Indonesia biasanya bisa memahami dua bahasa atau lebih, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun bahasa lainnya seperti bahasa internasional dan bahasa-bahasa negara lain. Maka dari itu, sekolah di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajarannya. Jika menggunakan bahasa yang lain, maka ada kemungkinan bahwa ada beberapa orang yang akan kesulitan dalam komunikasi dan susah memahami materi, sehingga hasil atau nilai akademik siswa tidak maksimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.